Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya ini ada di perjalanan di Kecamatan Telaga ya. Jadi di perjalanan ini saya berusaha untuk menayangkan kepada teman-teman potensi yang ada di kecamatan ini. Dan memang kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Di sini juga termasuk kecamatan yang memiliki banyak aneka ragam pengrajin, aneka ragam kelompok masyarakat dan para pedagang. Jadi di kecamatan ini kita mau cari mata pencarian masyarakat itu pasti kita mendapatkan semua kategori mata pencarian. Jadi ada para pengrajin, ada para pedagang, dia ada juga ASN, ada dia pekerjaannya nelayan, dan dia petani. Dan memang dari kecamatan ini termasuk kecamatan terpadat di Kabupaten Gorontalo, sehingga itu kalau kita mau mencari semua potensi-potensi yang ada di Kabupaten Gorontalo, keterwakilan masyarakat dengan semua mata pencaharian ini, kita bisa mendapatkan gambaran umum ya di kecamatan ini. Kemudian satu hal yang menarik di kecamatan ini juga, semua kita lihat di dalam perjalanan ini orang rata-rata mengisi waktu luang dengan memperindah pekarangan ya. Mereka menanam tanaman hias, kemudian ada juga yang memang berusaha untuk memajukan sektor yang sudah mereka geluti sebelumnya, itu misalnya yang sektor informal. Kemudian kita lihat juga di kecamatan ini banyak orang-orang yang selain pendatang ada juga penduduk tetap, dan tentu saja semua berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi yang ada di Kecamatan Telaga maupun di Kabupaten Gorontalo. Jadi di sini juga kita masih mendapati rumah-rumah tua. Jadi rumah-rumah yang peninggalan-peninggalan lama itu banyak kita lihat di sini. Itu biasa orang-orang tua dulu seperti ini ya teman-teman sekalian. Banyak orang-orang tua dulu itu peninggalannya rumah-rumah tua yang tidak direnovasi oleh anak cucu keturunan mereka, karena memang dari berbagai faktor mungkin. Dan yang kedua, memang di sini masyarakat, apalagi di masyarakat kita, masyarakat yang sangat mengedepankan memelihara hal-hal yang sudah diwariskan oleh orang tua dulu, maka praktis kita bisa melihat banyak bangunan-bangunan lama juga yang ada di kecamatan ini. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian, nanti kita akan menuju ke satu lokasi. Jadi satu lokasi di paling ujung, nanti kita akan belok kiri di sini teman-teman sekalian menuju ke arah Jembatan Jodoh. Dan di sini tentu teman-teman sekalian, jadi kita bisa mendapatkan gambaran berbagai status sosial masyarakat, apakah dia pengrajin, dia pedagang, dia petani, semuanya memang begitu jelas dari kegiatan masyarakat yang ada di sepanjang jalan yang kita lewati ini. Ini sudah jalan menuju ke Jembatan Jodoh. Jadi teman-teman bisa melihat di sepanjang jalan menuju Jembatan Jodoh ini sudah ada lapak-lapak
para pedagang yang berjualan ikan, rempah-rempah, dia ini barang kelontong. Jadi katakan pedagang asongan, sayur-sayuran, buah, ini sudah ada di jalur menuju Jembatan Jodoh. Jadi walaupun dia menjurus ke arah pasar, masyarakat juga bisa memilih barang dagangan yang mereka tidak ingin belanja di pasarnya, langsung belanja saat dalam perjalanan, ya mereka belanja di sini. Kalau mereka ingin lebih memiliki banyak pilihan belanjaan, mereka datang ke pasar. Jadi memang di sini juga sudah betul-betul respect ya masyarakat untuk melakukan aktivitas perdagangan di sini, karena di dekat Jembatan Jodoh ini nanti kita bisa menemui satu pasar ya, satu pasar tempat berjualan para pedagang. Memang bukan pasar yang skala besar, tetapi ya ini Jembatan Jodoh teman-teman sekalian. Di jembatan ini nanti kita akan menuju ke arah pasar, dan nanti saya mau menayangkan kondisi pasar Jembatan Jodoh. Memang pasca kebakaran yang lalu itu praktis jembatan pasar ini memang tidak begitu banyak pengunjungnya, dan pedagang juga tidak begitu banyak teman-teman sekalian. Tetapi kalau kita mencari barang-barang tertentu yang pada umumnya itu ada tersedia seperti ini, sayur-sayuran ya. Kita lihat ini orang jualan sayur-sayuran ini. Kemudian ke arah ini utara kita nanti melihat juga orang berjualan ikan, dan ini ada ayamnya, ayam potong teman-teman sekalian. Jadi mereka pakai peralatan sederhana untuk mengusir lalat. Ini orang jualan ayam potong. Jadi saya mau lihat ini ada juga ikan mujair di sini, dan ini pasarnya teman-teman sekalian. Memang kondisi pasarnya sangat sunyi. Ini sangat sunyi. Ini orang jualan ikan nila. Jadi kalau di tempat jualan ikan nila ini di belakang sini nanti ada teman-teman bisa lihat ini ada tampungan air ya, tampungan untuk ikan nila yang masih hidup. Ini di sini. Jadi ditaruhnya di sini. Jadi kalau kita ingin pilih ikan nila yang masih hidup itu adanya di sini. Jadi di tempat genangan tadi, tempat wadah tadi itu di sini. Jadi mereka sendirikan ini untuk, biasanya ada orang suka beli yang ikan nila sudah mati, ada yang suka ikan nila juga untuk mungkin mereka bawa untuk peliharaan atau apa gitu. Jadi mereka belanjanya di sini. Jadi ini wadahnya teman-teman sekalian. Jadi di air mengalir itu kita lihat. Kalau belanja di sini memang kalau mau belanja ikan nila ataupun kita mau belanja ayam potong itu kita masih dapat ikan nila yang segar-segar, dan ayam potongnya juga masih bagus-bagus. Masih memang baru saja itu dipotong. Jadi kalau di sini alternatif juga untuk belanja bumbu-bumbu dapur, kemudian belanja sayur-sayuran itu banyak tersedia di sini. Ini ada ikan teri, jadi ada ikan asin, kemudian rempah-rempah itu banyak tersedia di sini, teman-teman sekalian. Kalau saya belanja di sini biasanya saya mau belanja yang ikan nila tadi itu. Kemudian ikan asin. Karena ikan asin di sini memang mereka bilang ini ikan asin dari Batu Daapante. Jadi kalau saya mau beli ikan asin di sini memang ada kan kita kalau pilih ikan asin itu sering kita ragu, jangan-jangan ikan asin sudah nggak benar ya. Tapi kalau di sini kita beli ikan asinnya masih bagus, masih enak. Kemudian ini teman-teman sekalian, ini ada yang di kantung-kantung itu gula aren. Jadi ini ada beras, jadi beras lokal ini ya. Kemudian ini ada ikannya jumlahnya terbatas. Dan ini teman yang kecil-kecil ini namanya nike.
atau ikan khas Gorontalo. Dan itu tuna yang tadi yang sudah di plastik-plastik itu biasa kita belinya di sini itu dia beli per kilo, itu agak harganya juga agak berbeda dengan ikan-ikan yang lain. Jadi kalau kita mau belanja di sini juga, kita mau cari sayur-sayuran, belok kanan kita ke arah sini, kita sudah sampai di lapak sayur-sayuran dan bumbu-bumbu dapur di sini. Ini teman-teman sekalian, memang kondisi pasarnya lagi sepi-sepi ya. Jadi orang berjualan sedikit dan pembelinya juga sedikit. Jadi saya menyoroti ini beberapa tempat. Maaf, ini video saya sekali. Nah, kalau di tempat saya ini daun pisang ini di pekarangan belakang maupun pekarangan depan rumah saya itu biasanya daun pisang itu banyak, tidak dijual, tidak dibeli ya. Itu kita dapat saja dari tetangga di belakang rumah itu banyak, masih banyak kebun di belakang rumah saya bisa ambil ini lagi. Kalau ini sagu, ada lagi nih kelapa juga. Jadi kalau di belakang rumah pekarangan saya itu yang dijual serai, daun serai itu banyak lagi. Ini daun limon. Ini di pasar, ini namanya di sini dibilang limu tutu. Kalau limu tutu itu biasa limon seperti itu dipakai untuk sambal ataupun dipakai untuk adat. Kalau ini disebut di sini lemon cuy atau lemon kedil. Di sini nah ini saya daun salam ini digantung-gantung ini. Ini sayur-sayuran. Jadi sedikit pembeli teman-teman sekalian kalau kita jalan di pasar ini. Ini ikan teri dan ikan asin. Ikan asinnya dari Batu Dak Pantai, enak banget rasanya itu ikan asinnya. Jadi kalau kita belanja di sini sudah pasarnya sepi pembeli ya, jadi kita tidak kerumunan. Di sini suasana di belakang pasar ini masih banyak pepohonan besar ya. Jadi saya menyoroti ini di belakang pasar dia sunyi. Kemudian di kondisi di pasar juga cuman beberapa orang penjual aja yang jualan sini. Mereka juga lagi sibuk dengan jualannya. Jadi ini saya mau syuting ini sayur kol ini. Jadi biasanya di sini ada kubis juga ataupun ada bunga kol, tapi ini ada sawi putih ya. Biasa kalau sawi putih sama lobak di sini lebih murah daripada kita belanjaan di Toserba di pasar di supermarket. Sawi putih di sini kita bisa dapat ada yang 7 ribuan, yang besar tadi itu 7 ribuan. Kemudian ini ada macam-macam kacang ya. Jadi ini kacang ini ada yang teksturnya bagus, ada yang ini yang bagus ini teman-teman sekalian. Ini yang bagus dia. Ini yang kedua ini, dan yang di atas sana yang saya soroti itu udah campuran dengan macam-macam. Jadi ini teman-teman sekalian, ini berasnya. Mereka jual sini biasanya beras yang ada itu beras ladang, ada beras sawah. Jadi kalau kita belanja di beras, kita belanja ini yang digantung ini gula aren teman-teman sekalian. Gula arennya di sini enak. Jadi kalau kita mau belanja di sini, kita mau beli kacang, mau beli beras, kita mau beli gula aren, itu biasanya kita bawa banyak barang juga, kita beli sayur-sayuran. Jadi kalau bisa kita bawa keranjang pasar yang besar itu agar kita bisa muat semua ini. Ini sayur-sayuran ini, lapak sayur ini juga udah sore begini penjualnya tadi sibuk terus. Ini daun seledri ya teman-teman sekalian. Jadi ini kalau kita belanja daun seledri tadi itu satu ikat itu harganya Rp2.000. Kalau mentimun ini 5.000 4 buah. Kalau kita di hari pasar Limbotok yang video saya kemarin, dia mentimun itu satu tas plastik 5.000 itu bisa sampai 14 buah yang kecil-kecil atau yang sedang. Jadi kalau kita lihat di sini para pedagang kita kasihan sekali ya teman-teman. Di masa pandemi ini mereka bawa barang dagangan dari pasar dari tempat-tempat mereka biasanya mendapatkan barang dagangan itu dari distributor pertama. Mereka bawa
ke sini. Ini ada bawang bombay, mereka bawa ke sini, sudah dipotong transportasi, belum lagi mereka jaga seharian. Ini kayu manis ya teman-teman, mereka bawa ke sini, kadang dia laris, kadang ini namanya denggu-denggu atau anais, jadi biasanya dipakai di kuah asam. Jadi teman-teman sekalian, jadi kasihan sekali mereka bawa bawaan ini dalam jumlah banyak, mereka bawa ke sini untuk jual. Kalau ini sampai berapa kali berapa sore yang kita lalui di sini, ini sudah kering-kering, tentu saja konsekuensinya tidak ada yang beli. Nah, ini terus dibawa ke rumah, modalnya tidak pulang, tidak bawa keuntungan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita belanja di sini ya, paling baik kita nggak usah nawar-nawar lagi, karena memang kasihan sekali, apalagi di masa pandemi seperti ini mereka jualan dengan pas-pasan sekali. Apalagi mereka ini, lihat kelapa ini, ini timbunan kelapa ini belum diangkat ke atas. Ini menandakan barang jualan juga mereka, barang dagangan mereka yang harus mereka jual ya. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini pasarnya, pintu masuknya ini pakai ini, protokol kesehatan, cuci tangan di sini, atau pulangnya cuci tangan juga di sini. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.